Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul syarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat kali ini khatib mengajak jamaah sekalian dan diri khatib sendiri agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa adalah kunci utama bagi keselamatan dunia dan akhirat. Dan hanya dengan ketakwaan kita dapat memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa berada di jalan yang benar. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk merenungi dan memahami salah satu perbuatan yang berujung kepada dosa, yaitu berbohong. Berbohong bukan hanya perbuatan tercela, tetapi juga dapat membawa keburukan yang luas, baik bagi individu maupun masyarakat. Jemaah sekalian, Islam menempatkan kejujuran sebagai salah satu prinsip utama yang harus dijaga oleh setiap muslim. Sebaliknya, kebohongan adalah salah satu ciri dari orang-orang munafik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiq thalath, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yang artinya tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbohong dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan. Bahkan dalam masa sekarang ini, kita menyaksikan kebohongan tersebar luas melalui media sosial dan alat komunikasi lainnya. Namun apapun bentuknya, berbohong tetaplah perbuatan tercela dan perlu kita jauhi bersama. Rasulullah SAW bersabda, maka nahulun abghadha ila Rasulillah SAW minal kadhibi, wa laqad kana rajul yakdzibu 'inda Rasulillah SAW al-kadhibah, fama yazal fi nafsihi 'alaihi hatta ya'lama annahu qad ahdatha minha taubatan. Tidak ada akhlak yang lebih dibenci oleh Rasulullah SAW selain daripada kebohongan. Sungguh apabila seseorang berbohong di hadapan Rasulullah, maka hal itu akan terus membekas di dalam hatinya hingga dia mengetahui bahwa orang tersebut telah bertobat darinya.
Berbohong itu bertentangan dengan fitrah manusia yang sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai kebenaran. Ketika seseorang berbohong, dia merusak hati nuraninya sendiri. Selain itu, berbohong juga berdampak buruk pada fisik dan psikologis. Misalnya saat berbohong, detak jantung bisa meningkat, muncul keringat dingin atau merasa gugup. Reaksi ini menunjukkan bahwa kebohongan tidak sesuai dengan sistem alami tubuh kita. Seseorang yang terbiasa berbohong akan sulit dipercaya oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innal rajula la yakdzibu wa yataharral kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, wa 'alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innal rajul la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan." Hati-hatilah terhadap kebohongan, karena sesungguhnya kebohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Seseorang yang terus-menerus berbohong dan berusaha untuk berbohong akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Sebaliknya, berpegang teguhlah pada kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebajikan dan kebajikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu berkata jujur dan berusaha untuk jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu penting bagi kita untuk menghindari kebohongan sekecil apapun, karena dampaknya akan sangat buruk baik bagi diri sendiri maupun hubungan sosial. Sebaliknya dalam hadis Rasulullah SAW tersebut dijelaskan keutamaan kejujuran. Orang yang selalu berkata jujur dan berusaha menjaga kejujurannya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai as-siddiq, seseorang yang memiliki derajat tinggi karena kejujurannya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain merugikan diri sendiri, kebohongan juga dapat merusak hubungan sosial. Ketika seseorang berbohong untuk menutupi kesalahan, ia sebenarnya sedang menanam benih ketidakpercayaan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dalam banyak kasus, kebohongan bisa menyebabkan perpecahan dan konflik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa menjaga kejujuran dalam segala hal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Kejujuran adalah sifat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan dari azabnya. Sebaliknya, kebohongan adalah sifat yang membawa kita pada kehancuran. Namun, ada beberapa keadaan di mana Islam memberikan kelonggaran untuk tidak kebenaran secara mutlak selama itu untuk bertujuan pada kebaikan. Misalnya dalam upaya mendamaikan dua pihak yang bertikai, menjaga keharmonisan rumah tangga, atau melindungi nyawa seseorang yang tidak bersalah. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal kadzdzabul ladzi yuslih bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan." Tidak dianggap berdusta seseorang yang berkata untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih. Dia berkata sesuatu yang baik atau menyampaikan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi kelonggaran ini harus dipahami dengan bijak
dan tidak boleh disalahgunakan. Dalam keadaan normal, jujuran tetaplah prioritas utama bagi setiap hadirin sekalian yang berhormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan sebagai pengingat untuk senantiasa menjaga kejujuran dalam kehidupan kita. Mari kita hindari segala bentuk kebohongan, baik yang kecil maupun yang besar. Ingatlah bahwa setiap ucapan dan perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk selalu berkata benar dan kita dari sifat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa 'alaikum fihi min dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirillahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.